Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah yang dengan limpahan nikmat dan juga karunia-Nya kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis al-ilm. Pada kesempatan sore hari ini bertepatan ada saudari kita yang akan masuk ke dalam Islam. Ibu siapa namanya? Tulis saja. Saudari kita yang bernama Pininta Pasaribu. Beliau ini sebelumnya beragama Kristen ya. Pada sore hari ini beliau akan memeluk Islam, dan ini merupakan nikmat Allah yang cukup besar kepada beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat beliau dan menjadikan keislaman beliau sebagai keislaman yang baik nantinya. Acara masuk Islam ini sebenarnya simpel saja. Jadi nanti akan kita tuntun Ibu Paninta membaca kalimat syahadat dan beliau mengikutinya. Yang terpenting dari seorang yang akan masuk ke dalam agama Islam, kewajibannya yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dipersaksikan oleh kaum muslimin. Kalau dia lelaki, maka dipersaksikan oleh kaum muslimin yang lelaki. Kalau dia wanita, maka dipersaksikan oleh kaum muslimat. Kenapa butuh dipersaksikan? Karena sebelumnya dia beragama yang selain Islam. Nanti setelah dia masuk ke dalam Islam, tentunya punya hukum yang berbeda dalam pandangan syarak. Ketika dia menjadi seorang muslim atau muslimah, maka dia punya kewajiban yang sama sebagaimana kaum muslimin atau muslimat yang lainnya. Sebagaimana dia punya hak yang sama seperti kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Oleh karena itu, dalam banyak hal, dalam banyak hukum, ketika dia telah berpindah status sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, ini tentunya sangat menentukan.
Karena tidak sama antara seorang yang kafir dengan seorang yang muslim, seorang yang kafirah dengan seorang yang muslimah. Dalam banyak hukum, dalam hukum pernikahan, dalam hukum waris mewarisi, dalam hukum perlindungan, keamanan di dalam sebuah pemerintahan Islam dan lain sebagainya. Kemudian bergaulnya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, kewajibannya terhadap Allah dan Rasulnya dan terhadap kaum muslimin, ini berbeda daripada orang-orang yang kafir. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini insyaallah kita semua akan menjadi saksi atas keislaman Ibu Paninta Pasaribu. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sana sudah ada mic. Ya, sudah siap. Nanti silahkan Ibu Paninta mengikuti apa yang saya ucapkan dan dipersaksikan oleh para muslimat yang lain yang ada di bagian wanita. Dan kita mendengarkan, mempersaksikan keislaman beliau insyaallah. Kita mulai ya. Jadi Ibu Paninta mengikuti atau menirukan 2 kalimat syahadat yang saya ucapkan dengan suara yang jelas sehingga didengar oleh yang lainnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh. Dan bahwasanya Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Ya, maka dengan 2 kalimat syahadat yang telah diucapkan ini oleh Ibu Paninta, insyaallah sudah cukup. Ya, kita sudah menjadi saksi bersama mendengarkan 2 kalimat syahadat beliau, dan para wanita muslimat yang ada di bagian wanita sudah mempersaksikan pula 2 kalimat syahadat yang diucapkan oleh Ibu Paninta, dan ini cukup. Di hadapan manusia, beliau adalah sebagai seorang muslimah. Dan demikian pula di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setiap orang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan kafir dan dia ingin masuk ke dalam Islam, dia mendatangi Nabi. Di hadapan para sahabatnya dia mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Cukup. Dia masuk ke dalam Islam. Dia mempunyai kewajiban sebagaimana kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Sebagaimana dia punya hak seperti kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Tidak ada prosesi lain. Ya. Tidak ada kalimat-kalimat lain. Karena yang paling inti dari seorang berpindah agama dari agama kafir kepada agama Islam adalah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dipersaksikan oleh kaum muslimin dan sah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia mengucapkan dengan lisannya dan dengan keyakinan hatinya. Ya. Maka dengan ini seorang menjadi muslim maupun muslimah.
menjadi seorang muslim maupun muslimah. Dan seorang yang muslim ataupun muslimah setelah dia memeluk Islam, yang sebelumnya dia beragama kafir, kewajiban yang pertama tentunya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu perkara yang paling penting untuk dia pelajari setelah dia masuk ke dalam Islam adalah dia mempelajari rukun yang kedua di dalam Islam. Rukun yang kedua yaitu salat. Ya. Maka kita berharap kepada Ibu Paninta nantinya bersama suami nanti dibimbing untuk mempelajari bagaimana salat. Ya. Mulai dari takbiratul ihram sampai mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini yang seharusnya segera dia pelajari. Nah, sebelum dia mempelajari salat, tentunya sebagaimana yang diketahui oleh setiap muslim ataupun muslimah, seorang yang salat harus melaksanakan wudu. Karena salat tidak sah tanpa wudu. Oleh karena itu dia belajar bagaimana tata cara wudu yang benar. Ya. Belajar tata cara wudu yang benar, kemudian mempelajari tata cara salat yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bacaan-bacaan salat itu banyak, yang barangkali nantinya seorang yang baru memeluk Islam tidak akan mudah untuk menghafalnya sekaligus. Bukan berarti dia tidak melaksanakan salat. Dia tidak perlu menanti sampai dia hafal semuanya. Maka dia mulai mempelajari dan membaca di dalam salatnya apa yang bisa dia baca. Dia membaca di dalam salatnya apa yang bisa dia baca, yang sudah dia hafal dari bacaan-bacaan salat. Adapun yang belum hafal, maka cukuplah dengan dia zikir apa yang dia bisa. Zikir dengan apa yang dia bisa. Ya. Ucapan-ucapan zikir, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Walhamdulillah. Kalimat-kalimat zikir karena salat itu adalah zikir. Karena salat itu adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian apabila dia telah menghafal bacaan-bacaan salatnya, maka hendaklah dia membaca sebagaimana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara bacaan-bacaan salat yang pertama kali harus dia hafal, dan ini merupakan rukun daripada salat, yang mana salat itu tidak akan sah tanpa melaksanakan rukun bacaan ini, adalah dia membaca dan menghafalkan surat Al-Fatihah. Ini yang paling pokok, karena itu adalah rukun salat. Membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin, atau mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai akhirnya, ya, sampai dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maka ini bacaan yang pertama kali harus dia hafalkan, karena ini rukun. Kalau di dalam salat seorang tidak membaca Al-Fatihah, tidak sah salatnya. Kecuali kalau memang dia tidak mampu atau belum hafal bacaan Al-Fatihah. Ya, maka dia harus segera menghafalkan surat Al-Fatihah. Adapun bacaan-bacaan yang lain tidak sampai pada tingkat rukun. Ya. Dan zikir-zikir salat itu seperti zikir dalam ruku, zikir dalam sujud, ada yang pendek-pendek sekali dan mudah untuk dihafalkan. Seperti misalnya dalam ruku dia bisa membaca zikir yang paling pendek, Subhanallahil azim, walaupun hanya sekali. Subhanallahil azim itu sudah cukup. Dalam sujud cukup dia membacanya walaupun hanya sekali, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, itu sudah cukup. Ya. Maka pertama yang harus dia pelajari setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu
mempelajari bagaimana tata caranya melaksanakan sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Ya. Setelah mempelajari tata cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kewajiban yang berikutnya adalah bagaimana dia mempelajari tauhid, bagaimana dia harus menyerahkan segala peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempelajari perkara-perkara apa saja yang bisa membatalkan keislamannya. Ini perkara penting supaya dia tidak masuk ke dalam Islam kemudian dia keluar kembali sebab dia melaksanakan perkara yang membatalkan keislamannya. Oleh karena itu, seorang yang berada di dalam Islam sangat harus mempelajari apa saja yang bisa membatalkan Islam. Ya. Jadi ini barangkali beberapa hal yang penting yang bisa mendukung keislaman seorang yang baru memeluk Islam sehingga keislamannya itu menjadi keislaman yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ada yang lain, Pak? Ya mungkin nanti supaya lebih menguatkan bisa diurus secara administrasi ya. Bisa diurus secara administrasi untuk lebih menguatkan bahwa Ibu Paninta sekarang adalah seorang yang muslimah. Kemudian tadi sempat ada sedikit ganjalan tentang masalah pernikahan yang dilakukan sebelum ini. Sebagaimana yang pernah kita terangkan dalam pelajaran yang lalu, ya barakallahu fikum, bahwasanya seorang yang muslim, laki-laki atau pria yang muslim, boleh menikahi wanita ahlil kitab yang beragama Yahudi atau yang beragama Nasara. Nasara itu kalau di kita agama Kristen, baik yang Katoliknya atau yang Protestan ya, sama. Ya, selama dia beragama Yahudi atau dia beragama Katolik, beragama Kristen, apakah Kristennya Katolik ataupun yang lainnya, maka boleh seorang Muslim menikahinya. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya. Yang Allah halalkan bagi kalian adalah wanita-wanita baik dari kalangan mukminat dan wanita-wanita baik dari kalangan orang-orang yang ahli kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sehingga pernikahan yang terjadi sebelumnya insyaallah adalah pernikahan yang sah. Ya, pernikahan yang sah. Bahkan kalau seandainya pernikahan itu terjadi ketika mereka beragama yang lain selain Yahudi dan Nasrani sebelum keislaman mereka, dan itu pernikahan yang sah dengan perwalian, ya, maka hukumnya juga sah. Hukumnya juga sah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika mereka masuk ke dalam Islam yang dahulu mereka beragama dengan agama syirik, tidak ada di antara mereka yang pernikahannya diperintahkan untuk diulangi. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernikahannya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diulangi. Ya. Kalau itu memang pernikahan yang sah, ya, dinikahi secara baik-baik, walaupun mereka sebelumnya beragama syirik selain Yahudi ataupun Nasrani, tapi mereka lakukan sebelum keislaman, maka setelah mereka masuk ke dalam Islam itu sah hukumnya. Ya. Yang tidak sah apabila seorangnya muslim, laki-lakinya muslim, si wanitanya beragama selain agama ahlil kitab, selain agama Yahudi ataupun Nasrani. Ya. Maka ini tidak boleh.
karena diharamkan. Ya, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Jadi wanita musyrik selain ahli kitab tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang mukmin. Kalau terjadi maka pernikahannya batal, tidak sah, harus diulangi. Ya. Kemudian sebaliknya pula, kalau seandainya wanitanya yang muslimah, laki-lakinya yang musyrik atau beragama ahli kitab. Ya. Kalau wanitanya muslimah, laki-lakinya kafir, beragama apapun dia, mau itu agamanya agama ahli kitab, Yahudi dan Nasara, atau yang selainnya, maka pernikahannya tidak sah. Ketika mereka masuk ke dalam Islam, atau si laki-lakinya masuk ke dalam Islam, pernikahannya harus diulangi. Pernikahannya harus diulangi. Ya. Bahkan kalau pasangan ini berada di sebuah pemerintahan yang menerapkan hukum Islam, mereka harus dipisahkan secara paksa oleh pemerintah yang melaksanakan hukum Islam. Ini di dalam hukum syarak. Jadi dalam kasus Pak siapa namanya? Siapa? Nggak dengar. Hah? Ya, dalam kasus Pak Sabdono ya. Ini insya Allah pernikahannya sah, sehingga tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada hal yang lainnya yang kira-kira masih mau dipertanyakan? Atau dari ibunya? Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau nanya dong. Ya, ya. Saya mau nanya, itu yang tadi bahwa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan-perempuan dari kitab. Itu kan apakah zaman sekarang ini masih ada perempuan seperti itu? Itu pertanyaan saya. Karena yang saya ketahui bahwa Nasrani atau Katolik mereka menganggap Tuhannya adalah anak Allah, anak Allah. Apakah itu bisa dikatakan mereka wanita-wanita dari ahli kitab kalau zaman sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, jadi ketika Allah menghalalkan bagi lelaki ataupun pria yang muslim untuk menikahi wanita-wanita ahli kitab, ayat ini turun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya ahlul kitab, agamanya sudah agama yang mubaddal, muharraf. Agama mereka dari dulu semenjak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mereka obah-obah, sudah menyimpang dari dulunya. Ya. Dan mereka sudah melakukan kesyirikan. Sehingga banyak diungkap di dalam Al-Quran tentang perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh Yahudi ataupun yang dilakukan oleh Nasrani. Memang sudah seperti itu mereka. Sehingga kalau yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini adalah ahlul kitab yang beragama suci sebagaimana yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka, bukan demikian. Karena di zaman Nabi pada umumnya mereka sudah beragama dengan agama yang menyimpang. Sudah seperti itu. Mereka sudah menyekutukan Allah. Ya. Orang-orang Yahudi kata Allah menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Mereka persekutukan dengan Allah. Ya. Demikian pula orang-orang Nasara di dalam Al-Quran. Mereka menyatakan bahwa Isa itu adalah salah satu unsur dari Trinitas. Salisu salasah. Ya, salah satu dari unsur ketuhanan yang tiga. Jadi memang sudah demikian mereka dari masa dahulunya. Oleh karena itu, ya, sampai saat ini pun ahlul kitab, mereka tetap dihalalkan untuk
dinikahi para wanitanya oleh laki-laki yang muslim. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lainnya? Kalau dikira sudah cukup, maka kita akan melanjutkan pelajaran kita sedikit sampai menjelang waktu maghrib. Sampai datangnya waktu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'in wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dalam pelajaran yang lalu kita sudah mengambil pembahasan yang sesuai dengan apa yang kita langsungkan pada hari ini, yaitu pembahasan mengenai pembatal-pembatal Islam, ya. Di mana di antara pembatal-pembatal Islam itu adalah tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka, pemahaman mereka. Ini adalah perbuatan kufur yang mengeluarkan daripada Islam, ya. Kemudian kita sudah menyebutkan beberapa konsekuensi seseorang yang mengkafirkan orang-orang musyrik, karena di dalamnya ada beberapa hukum, dan itu sudah kita jelaskan. Di antaranya adalah hukum pernikahan sebagaimana yang tadi telah kita singgung. Kemudian tinggal masalah yang berikutnya adalah apa saja perkara-perkara yang diperbolehkan untuk kaum muslimin di dalam mensikapi orang-orang yang kafir. Di dalam mensikapi orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama di antara hukum yang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bolehnya kita bermuamalah dunyawiyah bersama orang-orang yang kafir, sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang melakukan jual beli dan perdagangan dengan orang-orang yang kafir. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam meninggal dalam keadaan baju besinya tergadai pada seorang Yahudi. Tergadai pada seorang Yahudi. Beliau mengambil beberapa tepung gandum, ya. Kemudian beliau gadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut. Dan sampai beliau meninggal, beliau belum bisa menebus apa yang beliau ambil dari Yahudi itu. Sehingga beliau meninggal dalam keadaan baju besi beliau tergadai pada seorang Yahudi yang beliau terhutang kepadanya. Nah, jadi masalah jual beli nggak ada masalah, ya. Selama yang kita perjualbelikan itu adalah halal dan dengan cara yang halal. Ini syaratnya. Yang kita perjualbelikan adalah halal. Maksudnya apa yang kita perjualbelikan adalah halal? Maksudnya kita memperjualbelikan sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam, diperbolehkan Allah, diperbolehkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebagai contoh, misalnya jual beli baju yang memang diperbolehkan, ya. Atau jual beli kendaraan, ya. Tetapi kalau yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu atau barang yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Bukan karena tidak bolehnya bermuamalah duniawiyah dengan seorang yang kafir, tetapi karena yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang haram. Misalnya berjual beli daging babi, tidak boleh karena daging babinya haram.
Bukan karena jual belinya tidak boleh, tapi karena yang diperjualbelikan adalah barang yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan cara yang boleh, bukan dengan cara yang haram. Cara yang haram seperti apa? Misalnya berjual beli dengan orang kafir itu dengan cara yang riba, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini juga tidak boleh. Bukan karena jual belinya itu yang tidak boleh, tapi karena dia mengandung riba dengan cara yang riba. Ya. Nah, jadi dalam muamalah dunyawiyah diperbolehkan. Dalam muamalah dunyawiyah diperbolehkan. Seperti perdagangan, bisnis dan yang lainnya. Perdagangan, bisnis, gadai-menggadai, upah-mengupah. Ya, ini pinjam-meminjam, ini diperbolehkan. Baik, ini yang kita maksud dengan muamalah dunyawiyah. Kemudian yang kedua adalah boleh kita memanfaatkan kemahiran dan keahlian mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Misalnya kita memperkerjakan dia dalam bidang mesin, yang mana mesin itu tidak mampu dikelola oleh kaum muslimin, tapi ada seorang yang kafir mampu untuk menanganinya, maka boleh kita pekerjakan. Ya. Demikian pula dengan penguasa, ya, boleh mempekerjakan orang-orang kafir untuk menangani produksi-produksi yang dilakukan oleh kaum muslimin yang memang tidak dimampu oleh mereka. Nah, jadi yang seperti ini tidak masalah. Yang dilarang adalah menempatkan mereka pada posisi-posisi tertentu yang memiliki peran penting, ya, terhadap rahasia-rahasia kaum muslimin. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Kalau dia berada di pejabat pemerintahan, posisi-posisi penting yang itu menentukan sekali antara kemaslahatan atau kemudaratan bagi kaum muslimin. Ya. Nah, ini tidak boleh ditempatkan padanya seorang yang kafir. Tidak boleh ditempatkan padanya seorang yang kafir yang dengannya akan membahayakan keselamatan kaum muslimin. Nah, dan dalil yang menunjukkan bolehnya kita mempekerjakan sebagian orang kafir untuk memanfaatkan keahliannya, kelebihannya, kepintarannya di dalam perkara-perkara yang manfaatnya kembali kepada kaum muslimin. Dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempekerjakan atau mengupah Abdullah bin Uraiqid untuk menunjukkan jalan ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi beliau mengupah Abdullah bin Uraiqid yang dahulunya adalah seorang musyrik untuk menunjukkan beliau jalan sampai ke kota Al-Madinah. Ini digunakan oleh para ulama untuk bolehnya melakukan hal ini. Kemudian yang ketiga, boleh mengikat perjanjian-perjanjian dengan orang-orang yang kafir selama ada di dalamnya kemaslahatan bagi kaum muslimin. Dan ini adalah hak dari para penguasa muslimin untuk mereka melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir yang akan menjaga keselamatan kaum muslimin. Ya, janji perdamaian dengan syarat bahwa janji perdamaian itu tidak untuk selamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kemaslahatannya kembali jelas kepada kaum muslimin. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau awal datang ya ke kota Madinah, beliau melakukan perjanjian-perjanjian damai bersama orang-orang Yahudi. Perjanjian-perjanjian damai bersama orang-orang Yahudi.
Ya. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengandung kemaslahatan, menjaga keamanan kaum muslimin yang waktu itu tidak kuat dari rongrongan orang-orang Yahudi di dalam kota Madinah. Ya. Maka penguasa punya hak untuk melakukan perjanjian dengan negara kafir yang manapun selama kembali kemaslahatannya kepada kaum muslimin dan bukan untuk selamanya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah bolehnya kita membalas kebaikan orang yang kafir dengan kebaikan yang setimpal. Bolehnya kita membalas kebaikan orang yang kafir dengan kebaikan yang setimpal. Kalau dia memberikan hadiah kepada kita, kita balas dia memberikan hadiah. Kita balas dia dengan memberikan hadiah. Ya. Kalau dia menegur kita, kita balas tegurannya. Kalau dia menyapa, kita sapa dia. Ya. Kalau dia bertetangga dengan baik, maka kita harus juga bertetangga dengan baik kepadanya. Ini diperbolehkan di dalam Islam. Bahkan ini adalah termasuk akhlak yang diajarkan oleh Islam kepada kaum muslimin agar mengundang ketertarikan orang-orang yang kafir untuk mereka memeluk Islam, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, adalah merupakan kasih sayang kepada segenap alam. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama kalian dan tidak pula mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pembahasan ini tidak ada kaitannya dengan masalah loyalitas. Masalah kebencian kepada orang-orang kafir itu sudah menjadi keyakinan kita. Ya. Tetapi ketika mereka menampakkan kebaikan, kita balas kebaikannya. Bukan karena cinta kepada dia, tapi karena Allah memerintahkan untuk kita membalas kebaikannya. Ya. Bukan karena cinta ya. Ini kebaikan bukan berdasarkan karena cinta. Di sini banyak orang yang salah kaprah, sehingga melampaui batas di dalam berhubungan dengan orang-orang kafir, sampai pada tingkat tidak lagi mengindahkan rasa benci kepada orang-orang kafir itu. Sampai pula pada tingkat di mana dia tertarik untuk masuk kepada agamanya orang-orang yang kafir. Ya. Sampai pada tingkat tidak ada lagi batas antara agamanya dengan agama orang-orang kafir itu. Nah, ini salah kaprah. Yang diperbolehkan oleh Allah di dalam ayat ini, kalau dia berbuat baik, tidak memerangi kalian, tidak menampakkan permusuhannya, tidak mengusir kalian, tidak menunjukkan peperangannya kepada Allah dan Rasulnya, tidak menunjukkan kebenciannya kepada kaum muslimin, boleh kita berbuat baik kepadanya. Karena Islam itu adalah agama rahmah, sebatas itu. Ya, tidak lebih. Namun kebencian itu adalah keyakinan kita terhadap orang-orang yang kafir. Sehingga ketika pemerintah muslimin ya meminta kepada orang-orang yang kafir itu untuk membayar upeti, mereka membayar upeti dalam keadaan hina. Sehingga mereka menjadi kafir yang zimmi, yang berada di wilayah kekuasaan kaum muslimin. Naam. Barakallahu fikum. Ini beberapa pembahasan yang diperbolehkan kita melakukan hubungan dengan orang-orang yang kafir. Adapun lebih daripada itu, maka Islam tidak memberikan kebebasan kepada seorang muslim untuk berhubungan dengan sebebas-bebasnya dengan orang-orang yang kafir. Nah, oleh karena itu, terhadap orang-orang yang kafir, kita harus tahu batasan-batasan agama. Di antara yang
sering terkaburkan oleh kaum muslimin adalah masalah peringatan hari raya. Sehingga dalam peringatan hari raya, kalau kita melaksanakan Idul Fitr, Idul Adha, ya, Idul Kurban, mereka ikut nyamperi, ya, bersukacita, berhari raya, mengucapkan selamat kepada kita. Nanti sebaliknya kita balas kalau mereka melakukan hari raya, ya. Ketika mereka Natalan, kita ikut mengucapkan selamat, kita ikut bergembira. Ini salah kaprah. Ya. Dalam masalah yang seperti ini, kaum muslimin harus menjaga diri. Ya. Di dalam Islam hanya ada 2 hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Adapun perayaan-perayaan yang selain itu dikatakan oleh para ulama tidak boleh kita punya andil di dalamnya dan tidak boleh kita bergembira pada hari tersebut. Karena itu bukan perayaan Islam. Di sini harus ada batas loyalitas kita. Ya. Boleh kita berbuat baik, tapi jangan melanggar. Jangan sampai masuk ke dalam ruang yang sifatnya sudah agama. Ini agama sudah. Masalah perayaan sifatnya sudah agama. Bukan lagi muamalah biasa. Sehingga tidak boleh kita melanggarnya. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara perkara yang perlu kita ketahui bahwasanya orang yang kafir asli dengan orang yang kafir secara murtad itu beda hukumnya. Beda hukumnya dari sisi orang yang kafirnya asli, dia diberikan kebebasan dengan agamanya. Kalau dia tinggal di wilayah kaum muslimin, dia harus membayar upeti, membayar jizyah istilahnya, dalam keadaan mereka hina kepada penguasa dan pemerintah muslimin. Ya. Atau dia boleh tinggal karena ada perlindungan keamanan dari penguasa dengan pertimbangan tertentu. Ya. Atau karena ada perjanjian damai. Dia datang dari negeri kafir kepada negeri Islam, yang mana antara negeri kafir dengan negeri Islam itu ada perjanjian damai. Jadi hanya ada 3 ini. Zimmi, mu'ahad, punya perjanjian damai, atau musta'man, diberi perlindungan keamanan. Adapun yang selain itu adalah kafir harbi, kafir yang harus diperangi. Nah, tapi kafir harbi ini adalah kafir yang berada di wilayah di mana terjadi peperangan antara negeri muslimin dengan negeri mereka. Ya. Maka kafir harbi dimanapun mereka didapatkan, diperangi oleh kaum muslimin. Kemudian kafir murtad, ini orang Islam yang tadinya muslim kemudian menjadi Yahudi atau Nasrani atau beragama lain. Orang yang seperti ini kalau dia berada di negeri kaum muslimin, wajib bagi para penguasa menegakkan hukum Allah. Apa hukum Allahnya? Nabi SAW menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Hukumnya adalah hukum bunuh. Eksekusi mati bagi orang yang murtad dari agama Islam. Ini adalah kewajiban penguasa, bukan kewajiban kita rakyat. Sehingga kalau penguasa tidak melaksanakan hukum ini, yang bertanggung jawab mereka di hadapan Allah. Kita tidak perlu ikut andil, ya, secara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi melaksanakan hukum ini. Ini bukan hukum untuk rakyat, tapi hukum untuk penguasa. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Kewajiban penguasa. Semoga penguasa kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, beda kafir yang asli dengan kafir yang murtad. Nah, kafir yang murtad, begitu dia murtad, dimintai taubatnya. Kalau dia tidak taubat, hukumnya adalah eksekusi mati. Dan ini adalah hak penguasa. Barakallahu fikum. Nah, saya kira cukup dulu sampai di sini karena kita sudah akan masuk ke dalam waktu maghrib. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita setelah maghrib sebagaimana biasanya kepada kitab Bulughul Maram. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.